ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم بارك لنا في رجاء وسعبان وبلغنا رمضان أما بعد. Alhamdulillah, teriring syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah dan ibadah. Alhamdulillah ala nikmatus siha wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk banyak melakukan kebaikan dan ketaatan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah buat baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Majelis jemaah salat zuhur yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan berbagi beberapa ayat di pertengahan surat Al-Isra ya, yang kita akan kaitkan dengan bulan yang akan kita segera jumpai, dan semoga kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita dijumpakan di bulan itu, yaitu bulan Ramadan. Di ayat yang akan kita baca dan kita akan terangkan ini ada beberapa poin amalan yang harus kita jaga baik-baik nanti di bulan Ramadan. Kenapa kita belajar sekarang? Agar supaya nanti namanya ibadah tahunan ya, mungkin terlupa ya, tentang keutamaan-keutamaannya. Kita pelajari di awal sehingga nanti ketika masuk Ramadan sudah aksi ya, tinggal kita terapkan dalam hari-hari kita di bulan yang mulia itu. Kita akan bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidulukish syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Allahumma hamdil Qur'an. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang pertama yang mesti kita amalkan itu adalah ta'lim wa ta'allum. Belajar dulu, pelajari ulang, murojaah materi-materi tentang keutamaan Ramadan. Jadi Rajab, Sa'ban itu kita murojaah materi-materi tentang Ramadan itu. Agar supaya nanti bulan Ramadan pertanyaan-pertanyaan sepele jangan sampai kita tanyakan, tinggal aksi saja. Jangan nanya lagi. Ibu-ibu nanya, "Ustaz, kalau nyicip makanan batal enggak?" Itu udah lama pertanyaan zaman baheula itu, ya kan? Kalau nyicipnya sedikit aja enggak batal, Bu. Tapi kalau semangkok, nah itu batal, ya kan? Kalau piring 2 piring nyicipnya batal. Itu pertanyaan lama ya, enggak lagi ya. Nyicip tentang dia memang nyiapin, biasanya itu ibu rumah tangga, ibu muda ya. Ibu muda yang nyiapin suaminya ya. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, enggak lagi, "Ustaz, kalau nangis batal enggak, Ustaz?" Nangis enggak batal nangis. Alhamdulillah kalau itu, Ustaz. Jadi nangis enggak batal nangis. Alhamdulillah, Ustaz. Tapi kamu nangis kenapa? Itu, Ustaz, gara-gara makan tekwan pedes lah ya kan. Berarti bukan dosamu 2 berarti ya kan. Dosa pertama dosa batal puasa, dosa yang kedua lebih berat. Kenapa?
Dosa yang kedua main-mainin Ustaz. Nah ya. Baik, majelis Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hal-hal sederhana, nggak lagi ditanyakan hal-hal sepele ya. Kita fokus nanti bulan Ramadan itu kepada hal-hal yang memang besar ya kan. Apa? Yang pertama tadi ta'lim wa ta'lum, belajar dulu, pahami tentang keutamaan-keutamaan. Nah, yang apa yang kita pelajari ini adalah bagian daripada itu. Apa yang utama? Yaitu puasa, amalan yang mesti dijaga. Iyalah, karena memang bulan puasa. Bulan puasa yaitu berpuasa, tapi kualitas puasa kita berbeda dengan kualitas orang yang baru puasa. Kita ini puasa bukan sehari dua hari. Ramadan itu bukan puasa yang baru tahun ini kita lakukan, tapi sudah bertahun-tahun yang lalu kita lakukan. Artinya kualitas puasa kita mesti berbeda dengan puasa awam. Orang awam itu tidak makan, tidak haus, tidak makan, tidak minum, ya kan, menjaga dirinya dari syahwat, selesai. Tapi kalau kita bukan hanya level pertama, kita level yang kedua pun udah lewat. Melakukan amalan-amalan itu udah lewat. Kita menjaga yang masuk level yang ketiga. Betul-betul merasakan laparnya karena Allah Subhanahu wa taala, ridho, bisa memahami, mengambil hikmah. Kalau isi daripada puasa itu udah kita dapatkan, isinya itu dengan mengisi baca Quran, nanti kita bahas ya, dengan baca Quran, dengan zikir, itu isinya memang kita amalkan, tapi lebih mendalami puasanya. Kenapa ada syariat ini turun? Oh, ini untuk tujuan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya kan. Kalau orang miskin lapar, mereka lapar, betul-betul lapar, nggak tahu apa yang mau dimakan. Kalau kita siang-siang lapar, sudah kebayang nih cendol, ya kan, sudah kebayang, ya kan, petis atau apa di sore hari, ya kan, minimal gorengan. Tapi orang miskin betul-betul lapar, betul-betul lapar. Nah, sampai kepada tingkat itu pemahaman kita tentang puasa itu. Baik, jadi pelajari tentang itu. Jadi ada orang awam, ada orang yang pertengahan, ada orang-orang yang sudah sampai kepada bagaimana dia menggapai ketakwaan, keluar dari bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang dibuat, dia menjadi pribadi yang takwa. Ta'lim wa ta'lum, puasa itu sendiri, ya kan, ibadah dalam puasa. Setelah ta'lim wa ta'lum, belajar tentang isi puasa, kemudian amalan yang kedua yaitu puasa itu sendiri. Yang ketiga majelis yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat dengan baik, ya. Aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Ini ayat menjelaskan tentang lima waktu sholat, ya kan? Ketika matahari tergelincir dari, maksudnya adalah zuhur dan asar. Kemudian ketika masuk malam ila ghasaqil lail, yaitu maghrib dan isya. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda, dan bacaan Quran di waktu pagi fajar itu disaksikan oleh para malaikat, yaitu subuh. Jadi satu ayat ini merangkum 3 waktu sholat. Pertama zuhur, matahari tergelincir sampai asar, maghrib sampai isya ketika udah masuk malam. Kemudian Allah jelaskan secara khusus, inna Qur'anal fajr, sesungguhnya bacaan Quran di waktu fajar kana mashhuda, disaksikan oleh para malaikat. Makanya Nabi itu kalau sholat subuh itu agak panjang ayatnya. Kalau hari Jumat beliau baca as-sajadah, rakaat pertama, rakaat kedua surat Al-Insan atau Ad-Dukhan, ya kan? Itu panjang itu. Jadi ketika selesai sholat itu, para sahabat itu noleh ke atas, kanan ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Itu kelihatan wajah kawannya, ya kan, menunjukkan sholat subuh itu mulai agak kelihatan agak terang-terang. Zaman dulu nggak ada lampu, ya kan, menunjukkan bahwasanya sholat subuh Nabi itu agak panjang. Tapi kalau zuhur, asar, maghrib, isya itu nggak boleh panjang-panjang, ya kan. Kalau zuhur mungkin orang mau makan siang, ya kan. Kalau asar orang kadang-kadang kejar-kejaran dengan waktu karena pekerjaannya. Maghrib orang mungkin di jalan, ya kan, capek atau macam-macam lah. Isya orang udah ngantuk, ya. Jadi berat kalau di sholat keempat itu. Tapi kalau subuh, utamakan itu subuh itu bacaannya agak panjang, minimal 1 halaman atau 2 halaman, ya kan, Al-Quran, ya, subuh itu. Wa minal lail, jadi amalan yang mesti dijaga di bulan Ramadan itu adalah salat. Setelah ta'lim wa ta'lum, berpuasa dengan baik, kemudian yang ketiga jaga salat. Ada orang yang enggak salat, ada, ya kan? Dia puasa tapi dia enggak salat, banyak. Bahkan ada yang dua-duanya, puasa enggak, ya kan? Salat juga enggak. Pas ditanya, muslim, ya kan? Siang-siang dia minum es.
disedot pakai plastik, ya kan, kelihatan estek, ya kan, kelihatan dari wajahnya wajah orang Islam. Kesel hati kita karena kita haus, ya kan, panas-panas lampu merah, lihat dia ya, enak amat tuh orang, ya kan. Tapi tadi itu karena nggak ada ilmu, dia nggak tahu bahwasanya meninggalkan puasa itu dosa besar. Itu banyak tuh anak-anak muda yang begitu. Tugas kita ini mendakwahi mereka itu menganggap nggak puasa, mereka itu puasa itu cuma hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ya kan. Nama nikmatnya makan sahur, sisanya itu malas dia mereka itu, ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi memang tugas kita ini berat untuk menyampaikan kebenaran kepada anak-anak muda yang belum sampai ilmunya tentang keutamaan. Jangankan sampai kepada derajat ketakwaan, untuk wajib itu saja mereka nggak sampai ilmunya. Nah, jadi majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala betapa luas, ya, tugas dakwah kita ini untuk menyampaikan kebenaran kepada umat, ya. Baik, setelah itu yang selanjutnya adalah wa minal lail, dan sebagian malam fatahajjat bihi nafilatan lak, hendaklah engkau tahajud sebagai amalan yang nafilah untuk engkau, amalan tambahan untuk engkau. Apa tujuannya? Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, agar supaya Allah akan membangkitkan engkau, memberikan kepada engkau kedudukan yang mahmuda, yang terpuji. Maka salat tarawih atau salat malam, ya kan, amalan yang mesti dijaga. Salat malam, salat tarawih, salat malam. Ada hadis Nabi SAW menyebutkan, ya, walaupun hadis ini ada juga yang melemahkannya, tapi ini hadis, ya, ada yang melemahkannya. Ada yang melemahkannya, tapi ini hadis, ya kan. Namanya diskusi para ulama, ya, ulama hadis. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dia seorang sholat sepanjang malam, ya kan? Jadi barang siapa yang sholat tarawih selesai bersama imam, selesai, ya, bersama imam, maka dia dihitung seperti seorang yang sholat sepanjang malam. Jadi ada anak muda itu yang biasa pindah-pindah sholat tarawih, dia biasanya ingin merasakan sensasi Ramadan, ya, pindah dari masjid satu ke masjid yang lain, terus pengen merasakan gimana nikmatnya siar Ramadan itu. Pas masuk sebuah masjid, ternyata di masjid itu sholat tarawihnya setelah 11 rakaat, tahu-tahu berdiri lagi imam, as-salatu jami'ah rahimakumullah, sholat tarawih rahimakumullah. Dia lihat kawan orang sebelahnya, mas, di sini berapa rakaat? 2, 3. Kata dia, waduh, salah masuk masjid ini, ya kan. Tapi karena dia dengar hadis itu, pernah dengar dari ceramah Ustaz, ini gak apa-apa lah, ya kan, kata dia. Yang penting saya dapatkan pahala sempurna tarawih malam ini. Tapi dia mikir gak bakal sholat di sini lagi, ya kan, kepanjangan di sini, ya. Akhirnya betul, besok malamnya dia pindah ke masjid sebelah, ya kan. Setelah 11 rakaat, ternyata imam, ya, bilang mengatakan sama, ya kan, sholat tarawih raka'ataini rahimahullah. Dia lihat orang sebelah, mas, sini rakaat sini 23 juga ternyata. Hanya dia ngintip imam. Oh, ternyata imam di sebelah kemarin, ya kan, pindah masjid ustaznya, ya kan. Aduh, kata dia, masya Allah, nasib, ya kan. Tapi gak apa-apa lah, itu kan keutamaan, ya kan. Akhirnya selesai sholat tarawih, witir, dia minta ke ustaz, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz boleh bertanya? Oh, boleh. Mau nanya apa? Besok Ustaz sholat di mana? Kenapa Pak enggak nanya aja, ya kan, takut dia salah masuk masjid. Nah, majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lelah yang kita lakukan, capek yang kita kerjakan itu, dia akan hilang. Pulang ke rumah selonjoran, ya kan, ngopi, ya kan, makan kolak lagi, nyambung tadi, ya kan, atau nasi padang pula. Misalnya, lelahnya, capeknya itu hilang, tapi yang tersimpan adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya kan. Kita itu capek, ibadah itu sebentar. Kayak kita haus lapar nanti, ya, di bulan Syaban lah. Syaban itu harus dilatih. Syaban latih untuk puasa dengan baik, agar supaya nggak kaget nanti di bulan Ramadan. Selain itu Nabi SAW memang puasa paling banyak di bulan Sya'ban. Dan paksakan jiwa kita yang malas puasa itu untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Paksakan, ya kan? Karena itu sunnah yang utama. Nah, jadi capek, lapar nanti akan hilang setelah berbuka, capek, rukuk dan sujud akan hilang setelah kita nanti istirahat. Tetapi pahala itu tidak akan bisa
tidak akan terulang di waktu yang lain. Tahun depan siapa yang jamin kita hidup? Tahun kemarin aja kita kena prank, ya kan, didatangin Satpol PP, didatangin untuk sholat tarawih, banyak orang yang nggak sholat tarawih, katanya sholat tarawih di rumah, berpuluh 2 kali, 4 kali, akhirnya lemes sendiri, ya kan. Beda memang energinya dengan sholat tarawih berjamaah. Selain Syiah itu beda, itu energi secara jamaah itu memang beda, ya kan. Bukan soal ria atau sum'ah dengan ibadah kita kalau rame-rame, enggak, ya kan. Nonton bola sendirian, gol gak seru, ya kan. Tapi kalau rame-rame, gol berhambur itu kacang, ya kan. Itu beda, selalu beda, ya kan. Makanya berjamaah itu memang selalu beda. Nah, jadi wa minal laili fatahajjat bihi, jadi sholat malam, sholat tarawih, secapek apapun ya, sholat tarawih itu lakukan, pokoknya jangan kena prank lagi lah tahun ini ya. Nah, kalau kita ingin sempurnakan, ya silahkan nanti di sholat tahajud ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, itu ibadah nafilah, ibadah tambahan. Dengan ibadah tambahan itu maka akan mendapat kedudukan maqaman mahmuda. Kita itu Bapak tidak mulia dengan hal yang wajib. Hal yang wajib itu memang kewajiban kita, tapi kita mulia itu dengan hal-hal yang sunnah. Saya ulangi ya. Kata para ulama, kita ini nggak mulia dengan hal-hal yang wajib. Karena hal wajib itu kalau kita nggak kerjakan dosa kita. Nggak sholat kita dosa, ya kan, nggak puasa Ramadan kita dosa. Tetapi kita ini akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita tambahi hal-hal yang wajib itu dengan hal-hal yang sunnah. Termasuk tadi itu ya, kita awal dengan Sya'ban, yang mulai Rajab ini silakan sebenarnya. Tapi yang betul-betul jelas dalilnya yang dilakukan oleh Nabi SAW itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah aku melihat Nabi SAW itu sangat banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Hanya sehari atau 2 hari sebelum Ramadan itu beliau berhenti untuk membedakan yang mana puasa sunnah, yang mana puasa wajib. Begitu ya kan? Jadi mulia seseorang itu dengan amalan-amalan sunnah. Termasuk tadi itu, sholat 5 waktu kita kerjakan di bulan Ramadan, mesti ayat yang di atas tadi ya kan, 5 waktu. Kemudian kita tambahnya dengan sholat sunnah, yaitu sholat nawafil, yaitu sholat tahajud atau sholat malam, sholat tarawih. Begitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita, menghidupkan kita di bulan Ramadan ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab dan Sa'ban, berkahilah rezeki kami di bulan Rajab dan Sa'ban, berkahilah keluarga kami ya Allah di bulan Rajab dan Sa'ban, berkahilah kesehatan kami ya Allah di bulan Rajab dan Sa'ban wa ballighna Ramadan. Muliakan kami ya Allah untuk bisa hidup di bulan Ramadan, muliakan kami untuk bisa beribadah dengan baik di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nanti insyaallah kita sambung di waktu yang lain beberapa ayat yang belum kita jelaskan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.